3 ingin menayangkan video kelompok kami. Cekidot. Pada tanggal 13 Januari 2022, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang mengunjungi suatu perusahaan A di Poris untuk memberikan penyuluhan atau informasi tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Tujuannya agar karyawan mengetahui bagaimana tanda-tanda akan terjadinya gempa dan cara penanganannya ketika terjadi gempa sampai berpotensi tsunami. Kegiatan pun dilakukan di aula yang sudah disediakan oleh pemilik perusahaan, dan para karyawan pun sudah berkumpul untuk menerima penyuluhan tersebut. Di aula perusahaan A, acara dibuka atau dimulai oleh moderator dari mahasiswa. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang akan memberikan atau menyampaikan informasi tentang mitigasi bencana gempa dan tsunami, di mana dengan kata lain upaya bagaimana untuk menghindari atau menangani ketika ada gempa dan berpotensi tsunami. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laras dan ini rekan saya bernama Mega. Saya dan Mega sebagai penyampai materi yang nanti akan memperagakan ketika terjadinya gempa. Waktunya sekitar 45 menit. Apakah kalian setuju? Iya, setuju. Baik, kita langsung saja menyimak materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Mega. Kepada Mega, saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang bagaimana mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Mega pun menyampaikan materi tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Setelah penyampaian materi selesai, disediakan waktu untuk tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Bagaimana menurut kalian informasinya sangat menarik, bukan? Iya, menarik. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan mengacungkan tangan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Dara ingin bertanya ke Teten Mega, kenapa Indonesia itu rawan sekali akan gempa? Baik, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Mita mau nanya, kalau tsunami itu disebabkan oleh apa ya? Terus kalau kita terjebak di bangunan yang tinggi, kita harus ngapain? Oke, baik, sesi tanya jawabnya sudah ya. Ada 3 pertanyaan, langsung dijawab oleh rekan saya. Untuk Mbak Mega, dipersilakan. Baik, yang pertama pertanyaan dari Dara, penyebab gempa bumi salah satunya memang disebabkan oleh wilayah Indonesia yang terletak di cincin api. Akan tetapi masih ada penyebab lainnya, yaitu menjadi salah satu wilayah yang dikelilingi oleh lempengan-lempengan bumi. Pertanyaan yang kedua dan ketiga dari Mita, tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi di bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. Kalau kita terjebak di bangunan yang tinggi, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Kita dapat bersembunyi di bawah meja atau berpegangan dan berdiri di sudut-sudut ruangan sambil lindungi kepala. Tujuannya agar kita tidak langsung terkena bangunan yang runtuh. Nah, bagaimana? Apakah sudah dipahami semuanya kan? Iya, sudah. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung saksikan saja ya simulasi tentang bagaimana kita ketika dalam kondisi gempa. Simulasi mitigasi bencana gempa dan tsunami dimulai. Ada suatu keluarga siaga yang selalu waspada terhadap akan bencana. Suatu ketika, anak-anak Bapak Kasim sedang berada di kamar, sedangkan Bapak Kasim sedang di ruang tamu menonton TV dengan nenek tua dan ibu yang sedang memasak di dapur.
Keluarga siaga ini sudah menyiapkan persiapan apabila suatu hari bisa terjadinya gempa, seperti menyimpan file penting seperti ijazah, surat tanah, surat nikah, bahkan alat-alat yang diperlukan. Apabila suatu hari tiba-tiba terjadi gempa atau kebakaran, tsunami, dan lainnya, alat dan file penting pun sudah tersedia di dalam tas siaga tersebut. Kamu itu teh lagi nyimpan nomor siapa? Selingkuhan ya? Tidak Bu, ini nomor penting. Soalnya sekarang lagi rawan gempa bumi dan lainnya. Juga kita mengumpulkan informasi mengenai potensi bencana alam yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, serta informasi tentang kesiapsiagaan bencana. Tentukan jalur evakuasi pada keluarga atau titik kumpul yang sudah disepakati. Oh iya, nenek pernah nonton di TV itu. Tiba-tiba terjadilah goyangan yang sepertinya itu adalah gempa. Ibu yang sedang memasak di dapur pun berteriak gempa-gempa. Gempa! Gempa! Ibu pun langsung berlari ke kamar untuk mengambil tas siaga yang di dalamnya sudah terdapat file-file penting, lalu memasukkan obat-obat penting yang diperlukan. Bapak yang mendengar itu langsung membawa nenek ke tempat pintu keluar. Pak, gempa Pak! Ayo keluar Pak! Ibu dan nenek tenang ya, jangan panik. Ibu tolong, kita goyang-goyang. Kakak, ayo kita berlindung di bawah ranjang. Kata bapak kan gitu, Kak. Kakak jangan panik. Iya, kamu benar deh. Ayo kita ke bawah ranjang. Pegangan deh, pegangan. Nanti kalau udah selesai gempanya, kita baru keluar ke tempat kumpul yang bapak bilang. Anak-anak jangan keluar dari kamar terlebih dahulu ya, gempa masih terasa. Gimana ini, nenek takut. Tenang aja nenek, insya Allah kita selamat ya. Lalu, ibu pun membawa keluar anak-anak dari kamar. Ibu, kita takut. Ayo kita keluar. Gempanya sudah berhenti. Ibu, jangan takut ya. Tiba-tiba gempa terjadi kembali. Ibu, gempa lagi. Ya ayo kita keluar, lindungi kepala kalian ya. Ayo, berkumpul di tempat. Ya Pak, sepertinya gempanya berpotensi tsunami. Bagaimana Pak, sudah menghubungi pihak terkait dengan gempa? Sudah Bu, masyarakat lain sudah mengungsi. Yang penting satu Bu, jangan panik. Nah, apakah sudah tergambar bagaimana tindakan kita ketika terjadi gempa atau tsunami? Iya. Alhamdulillah kalau sudah tergambar ya. Baik, saya akan menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini ketika gempa. Kita sebaiknya 1, tidak panik. 2, lindungi kepala dan sebagainya di bawah meja. 3, hindari kaca dan merapat ke dinding bangunan. 4, jangan menggunakan lift. Sebaiknya menggunakan tangga darurat yang sudah ditentukan. Yang kelima, jika gempa sudah berhenti, lari ke lapangan terbuka dengan melindungi kepala kita. Yang keenam, jangan berlindung di bawah pohon ataupun berdiri di dekat tiang listrik. Nah, selanjutnya, ketika terjadi tsunami, kita sebaiknya yang pertama itu setelah gempa kuat terjadi lalu berpotensi tsunami, yang paling utama kita jangan panik. Yang kedua, segera jauhi pantai atau pergi ke tempat dataran tinggi serta ikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju tempat aman terdekat. Yang ketiga, jangan kembali ke rumah sampai kondisi dinyatakan aman tsunami oleh instansi berwenang. Yang keempat, bantu korban yang terluka atau yang terjebak dalam bangunan dan jika memungkinkan lalu berikan pertolongan pertama dan segera cari pertolongan medis terdekat. Para hadirin sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam bersikap dan perkataan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.